Namo Buddhaya. Salam sejahtera, penuh damai dan bahagia pemirsa Dharma TV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Satna Dewi bisa menyumpai Anda kembali. Tentunya dalam acara yang telah kita tunggu bersama-sama, Manage Your Mind. Baik pemirsa Dharma TV, pada kesempatan kali ini kita berada di Wihara Ngandhat bersama seorang samanera yang akan membahas sebuah topik yang sangat umum, tetapi kadang-kadang kita juga bingung gitu, jawabannya apa sih sebenarnya. Saya tahu semua dari kita ingin hidup berbahagia. Tapi bagaimana sih sebenarnya bahagia itu? Kita akan bahas kebahagiaan menurut terminologi Buddhis. Tema kita pada saat ini adalah bahagia karena melepas. Dan narasumber kita adalah seorang samanera. Kita berbincang-bincang dulu. Beliau adalah Samanera Indah Silo. Namo Buddhaya. Ya, Namo Buddhaya. Apa kabar Samanera? Baik. Nah, iya ini rupanya di kesempatan yang sejuk ini. Wah, kemarau tapi sejuk ini ya. Kemarau Samanera. sejuk. Kita perkenalan dulu nih sama Samanera Indah Silo. Ini artinya apa ini Indah Silo ini? Indah Silo itu seperti persamaan dari Dewa Indra. Jadi mempunyai sila yang kuat istilahnya. Silo itu sila. Iya. Mempunyai sila yang kuat. Jadi harus moralitasnya kuat. Iya, sekali moralitasnya ya, harus kuat. Diharapkan memang ya. gitu. Baik. Samanera berasal dari mana ini kok? Masih muda ini namanya. Saya berasal dari Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah itu daerah mana ya? Daerah Provinsi Palu. Palu. Ya. Oh, Palu Kalau saya tahu ya. Kalau dari Palu itu sekitar perjalanan untuk ke daerah saya itu Kabupaten Banggai, namanya itu sekitar 1 hari 1 malam. Dari Palu ke Banggai itu. Ke Banggai. Ada penganut Buddhis di sana, umat Buddhis. Ada. Oh, ada ya. Tapi untuk di sana ya tidak sebanyak di Jawa. Ya. Wihara ada juga di sana. Wihara ada juga. Ini tahap pembangunan di sana. Tahap pembangunan ya. Dari mana ini? Ini memang aslinya Sulawesi atau? Jawa Tengah. Oh, dari Jawa Tengah. Lahirnya di Sulawesi. Orang tua dari Jawa. Orang tua dari Jawa. Oh, yang transmigrasi ya pada waktu transmigrasi. Baik, ternyata masih meneruskan sebagai umat Buddhis. Ya, itu motivasi saya karena di sana kekurangan untuk tenaga Buddhis. Untuk pengajar-pengajar juga kekurangan. Nah, kalau saya sendiri pribadi, mulai dari SD, SMP, SMK itu untuk agama Buddha nol. Sama sekali ya? Ya, jadi untuk belajar agama Buddha mulai dari awal ya memang dari sini. Saya jadi samanera sudah 2 tahun di sini. Berapa tahun? 2 tahun. Oh, sudah 2 tahun. Baik, ini kita akan membahas satu tema yang saya rasa semua dari kita ingin melakukan atau mungkin malah menjadi sebuah tujuan di dalam kehidupan ya. Baik Samanera, ini Samanera kita bahas tentang bahagia karena melepas. Sebenarnya apa sih yang disebut kebahagiaan itu di dalam agama Buddha? Ya. Bisa dijelaskan? Dalam agama Buddha tentunya ya mempunyai tujuan. Salah satunya bahagia. Nah, kita mengetahui bahwa setiap orang itu mengharapkan atau menginginkan untuk kedepannya supaya bagaimana kita bisa bahagia. Nah, itu. Nah, saya rasa kalau untuk kebahagiaan sendiri itu tentunya dari berbagai sisi agama juga menginginkan kebahagiaan itu sendiri. Ya. Nah, tentunya dalam agama Buddha apabila kita ingin bahagia, nah itu harus melepas. Wah, ini padahal kita lagi nyari-nyari sesuatu untuk kita kumpulkan supaya bahagia ya. Ini kok malah di agama Buddha kok malah melepas. Itu melepas itu ya. Kuncinya agama Buddha ketika ingin bahagia harus melakukan jasa kebajikan. Jasa-jasa kebajikan ini yang akan membuahkan kebahagiaan. Nah, itu jasa kebajikan itu seperti memberi atau istilahnya dalam bahasa Pali itu berdana. Oh, berdana. Nah, bagaimana dengan berdana ini? Berdana ya misalnya kita berdana, kita melepas. Di sisi lain ketika kita melepas itu kita rela untuk melepas apa yang kita berikan. Nah, setelah itu kita harus memperhatikan barang yang kita berikan atau dana yang kita berikan itu harus dari penghasilan yang benar. Nah, itu salah satu. Nah, setelah itu kita harus memperhatikan objek atau orang yang dituju. Itu perlu. Orang yang dituju ini seperti apa? Misalnya seseorang yang menjaga sila itu lebih lah daripada yang orang yang biasa-biasa. Nah, itu dalam agama Buddha diajarkan seperti itu. Nah, tentunya ya
sebagai pendana ya harus Memilih ya? memilih. Memilih ya? Ya. Berarti berdana ini seperti menanam Iya, suatu menanam biji. kebaikan. Lahannya harus tepat seperti itu ya? Iya, misalnya kita menanam biji jagung misalnya. Ketika kita menanam di tempat yang gersang misalnya, kita bisa mengetahui bagaimana nanti hasil untuk kedepannya. Ya, manusia yang gersang itu yang bagaimana sih sama Nera? Ya, misalnya tidak mempunyai moralitas. Iya, moralitas. Kalau Banyak. berdana terus dipakai buat perang gitu gimana? Membantu mendanai perang misalnya? Mendanai perang. Ya itu tergantung. Itu perang untuk perdamaian apa memang untuk ini mencari musuh? Ya untuk membela diri dong. Karena diserang terus, jadi Sebenarnya bantu dia gitu. Oh maksudnya. gitu. Sebenarnya kalau dalam agama Buddha itu kebencian tidak harus dibalas dengan kebencian. Nah itu. Kurang bagus ya lahan seperti Iya. itu. Apabila kita membalas kebencian dengan kebencian ya itu nanti permusuhan itu terus menerus. Nah itu dikisahkan dalam zaman Sang Buddha juga ada seorang ibu dengan anak itu ada saling kecemburuan gitu ya, terus menerus karena kebencian terus saling membunuh. Di kehidupan yang akan mendatang itu saling ketemu terus. Nah diibaratkan sebagai yang satu terlahir sebagai harimau, yang satu terlahir sebagai mangsanya rusa. Nah itu nanti kalau membalas ya tetap kebencian akan terus mengikuti. Bahkan iya lahir lagi ketemu lagi. Nah itu. Nah pada saatnya cerita itu ketemu Sang Buddha, menghadap kepada Sang Buddha. Nah itu menghadap kepada Sang Buddha. Yang satu ini mempunyai anak, terus yang satu ini sebagai istilahnya pemangsa anak itu demit lah misalnya. Ya. Pemangsa anak. Ya itu ada zaman dahulu. Ya itu terus Sang Buddha menanyakan terhadap ibu yang mempunyai anak ini, kenapa kamu lari dan menghadap? Karena diceritakan bahwa ada seorang istilahnya setan yang ingin memangsa anak saya, makanya dia ketakutan dan lari. Nah setelah si demit ya, nah itu memangsa ketemu Sang Buddha juga berkumpul di situ, tetapi ibu yang punya anak ini tetap sembunyi karena ketakutan. Nah dengan ketemu Sang Buddha, lalu Sang Buddha mengeluarkan syair, kebencian tidak bisa dibalas dengan kebencian, melainkan kebencian akan berakhir melainkan apabila dibalas dengan cinta kasih sayangnya itu. Nah itu. Ya. Nah setelah berdana ya kita bisa melanjutkan untuk menjaga sila kita. Nah dalam agama Buddha takarannya juga masing-masing upasaka, upasika, 5 sila, pada babacita seperti saya sama Nera, para Tasilani, para Bante, Biku itu juga mempunyai takaran sila masing-masing. Itu termasuk sila? Ya. Nah sila ini tujuannya untuk bagi benteng bagi kita. Bagaimana supaya kita sebagai manusia ini tidak bertindak semena-mena. Nah itu pengendalian. Sila itu sebagai pengendalian bagi kita. Nah itu perlu dipraktekkan. Jadi perlunya menjaga sila adalah untuk kebaikan di antara kehidupan bersosial. Ya, sebenarnya itu juga perlu. Antar makhluk ya, antar manusia, antar makhluk seperti itu ya. Nah, kalau misalnya berdana, apakah sudah pasti bakalan kita akan menuai dari hasilnya? Ya memang kalau kita melihat berdana itu ya, kalau melihat hukum karma itu ya memang terkadang kita berdana terus-menerus kok. Kenapa kok kita berdana terus-menerus tetapi kita tidak mendapat hasil yang maksimal? Misalnya kita ingin kaya, tapi berdana terus-menerus kok. Kenapa kok kita tetap miskin? Tetap miskin. Kurang lah. Nah itu sebenarnya kita harus mengulang dan terus mengulang. Karena apa? Mengetahui bahwa pada kehidupan yang lampau itu kita juga masih mempunyai banyak perbuatan buruk. Jadi karma ini ya tidak menutup kemungkinan yang untuk kehidupan yang lampau itu berbuah pada kehidupan sekarang, dan kehidupan sekarang itu berbuah pada kehidupan yang akan datang. Iya, lama. Masih lama berarti. Jadi untuk berbuat kebajikan ya itu tujuannya.
Tujuannya agar kita, misalnya ada karma buruk yang ingin muncul, kita bisa meminimalisir. Ya, itu. Kapan berbuahnya itu kita nggak tahu ya sama Nggak Nera? tahu. Itu alam ya? Ya, itu kemalam. Ya, itu dhamma itu ya itu. Oh, dhamma itu hukum alam itu ya kita nggak tahu ya. Karena itu terjadinya karena sesuatu baru dia matang gitu seperti itu ya. Itu juga banyak kondisi sebenarnya. Yang dipengaruhi oleh Tempat. beberapa kondisi ya. Banyak kondisi. Berdana kan tidak harus juga uang kan? Ya, berdana juga tidak harus uang. Jadi berdana itu bisa materi pertama uang ya. Ya. Bisa tenaga, bisa berdana kehidupan. Misalnya ketika kita lewat melihat semut, tentunya kita harus menyadari bahwa makhluk lain pun ingin mendapat kebahagiaan. Nah, itu kebahagiaan, misalnya umur yang agak panjang, Tidak membunuh semut. tidak membunuh semut. Tapi membunuh semut, tapi kadang-kadang ya tidak membunuh, tapi kadang-kadang membunuh juga. Ya, Gitu. ya itu kalau itu topiknya tergantung. Jadi tergantung dari niat kita. Oh, Ya. iya. Dari niat. Tadi karma itu niat. Sesuatu dari dalam ya. Niat. Jadi setelah berdana, melatih moralitas, dan kita bisa melanjutkan ke bawana, yaitu meditasi itu sendiri. Oh, Nah, itu titik puncak. Oh, titik puncak. Ya. Oke. Nanti kita bahas bagaimana titik puncak di dalam mencapai kebahagiaan di dalam Iya. menurut Buddha. Baik, Pemirsa Dhamma TV, tentunya kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Baik, Pemirsa Dhamma TV, tentunya masih bersama saya, Satna Dewi, dalam acara Manage Your Mind. Dan tentunya apa kabar bagi Anda yang baru saja memutar channel kami, Dhamma TV? Saya harap Anda dalam kondisi yang sehat saat ini dan tentunya dalam kondisi bahagia. Baik, masih bersama dengan sama Nera Indasilo, kita kembali membahas sebuah pertanyaan. Melepas yang seperti apa yang bisa mendatangkan kebahagiaan sebenarnya, sama Nera? Ya, sebenarnya kalau kita melihat dalam kehidupan sehari-hari, tentunya mempunyai takaran masing-masing. Kalau melepas pacar kan jadi bahagia, gimana? Punya pengalaman nggak? Kalau itu privasi ya. Privasi katanya, privasi. Baik, melepas yang bagaimana? Karena ada yang ternyata melepas malah nggak bahagia dia, patah hati. Yaitu karena kenapa seseorang melepas patah hati? Itu karena apa? Banyak faktor. Salah satunya karena kemelekatan itu sendiri. Kemelekatan ya? Ya. Jadi karena kemelekatan timbul kesedihan. Tapi kalau berhubungan kan pasti ada kemelekatan toh. Ya itu. Kalau barang mungkin masih bisa diinikan ya. Kalau barang misalnya ya wis lah gitu ya. Ya wis lah ya. Ya wis lah gitu ya, diminta HP-nya gitu ya. Ya wis lah gitu. Tapi kalau pacar putus itu loh. Kenapa kok sulit sekali? Ya itu di situ karena banyak penjelasan. Salah satunya seseorang itu masih mempunyai nafsu. Nafsu karena kebodohan. Kebodohan ya. Ya, kemelekatan terhadap pacarnya. Nah, itu pun menjadi salah satu. Seorang tersebut meratapi tangis, ya. Nah, itu. Nah, dalam agama Buddha pun sebenarnya misalnya kami para babajita itu juga melepas, kalau Ibu mengerti. Nah, itu melepas apa? Misalnya untuk Atasilani. Atasilani itu kan seorang perempuan itu seharusnya sepantasnya mempunyai rambut. Nah, itu bahwa berani melepas untuk gundul misalnya. Iya. Nah, itu kan sangat sulit. Sudah umum itu. Nah, mungkin kalau Ibu sendiri bagaimana merasa? Mikir, saya Ya, sudah mikir. Iya, tapi mikirnya sudah 10 tahun nggak terjadi. Kalau saya pribadi pun kalau jadi perempuan, saya Iya. juga masih mikir dulu. Iya, saya mikir dulu. Iya lah. Iya. Iya. Terus apalagi itu melepas ya. Itu pelatihan melepas adalah seperti itu ya. Melepas yang seperti apa agar mendapat kebahagiaan. Kalau dalam agama Buddha ya seperti berdana itu salah satu latihan dari melepas. Ya, Terus kalau ingin lebih mendalam lagi itu bisa belajar meditasi. nah itu tadi ya meditasi yang kita ini tadi. Ya, Apa bawana ya? bawana meditasi. Kalau di sini biasanya pada saat liburan kami para samanera, kadang-kadang juga umat dari luar itu melakukan meditasi vipassana. Nah, Oh, itu, vipassana ya. vipassana. Jadi retret vipassana.
Jadi setiap liburan itu tetap ada vipassana. Nah, bagaimana yang dimaksud melepas dalam meditasi ini? Misalnya dalam meditasi, karena sebenarnya meditasi ini susah, tapi kalau bila dilakukan terus-menerus ya menjadi tidak terlalu susah karena sudah kebiasaan. Nah itu. Nah, dalam meditasi ini apabila kita melihat, tentunya untuk bisa menceritakan meditasi, pengalaman-pengalaman itu melalui kita harus mempraktikkan itu sendiri. Jadi kalau dengan membaca itu kurang. Ya, harus praktek kalau untuk meditasi. Nah, meditasi ini kegunaannya ketika kita meditasi, tentunya Ibu sudah merasakan meditasi? Sudah pernah. Nah, tentunya ketika kita meditasi, misalnya kenapa kok timbul pikiran yang membara, rasa capek itu keluar semua. Nah, itulah sebenarnya kondisi badan kita. Kondisi yang bagaimana? Kondisi yang anicca. Berubah. Nah, itu yang penting. Nah, karena berubah kita tidak bisa melepas perubahan itu. Kita melekat terhadap rasa nyaman, zona aman lah misalnya. Nah, rasa aman misalnya kita bergerak terus kan aman. Makan dengan cepat kan aman juga. Nah, itu apabila kita makan dengan pelan-pelan, nah itu penderitaan akan muncul. Ya, nggak sabar. Ya, nggak sabar. Salah satunya itu untuk melatih kesabaran. Itu melepas. Kalau dalam meditasi ya tujuannya bagaimana kita supaya sadar. Kalau untuk vipassana sendiri kita sadar setiap saat. Nah, itu perlu. Meditasi itu juga melatih kesabaran. Iya, kesabaran untuk mendapat kebijaksanaan. Nah, itu kebijaksanaan. Segala sesuatu dengan lebih jelas. Ya. Tidak berburu. Ya. Itu pelan-pelan. Jadi kebijaksanaan pada kehidupan sehari-hari kita bisa contohkan. Misalnya ketika seseorang mendapatkan masalah, itu lebih seseorang itu menyelesaikan bukan menyalahkan. Saya dengan ibu, saya mendapatkan masalah, saya tidak menyalahkan ibu, juga saya tidak menyalahkan diri sendiri, tapi bagaimana kita mencari jalan keluar. Nah, itu bijaksanaan itu. Oh, jadi contohnya tidak seperti mencari salah benar, tapi iya, justru kepada solusi ya? Solusi ya. Oh, itu dalam kebijaksanaan namanya ya? Ya, itu termasuk salah satu, Ya. tapi masih banyak manifestasi dari bijaksanaan itu sendiri. Nah, karena memang cenderung di dalam konflik itu adalah kalau nggak menyalahkan ya, menyalahkan diri sendiri, ya, menyalahkan orang lain, menyalahkan atau mencari kambing hitam. Oh ya, ya itu mencari pihak ketiga itu. Ya. Ya, itu sangat contoh yang real ya, sangat ada masyarakat memang seperti itu. Tapi orang berusaha untuk melepas kesalahan itu dia merasa bahagia mungkin. Melepas kesalahan. Iya. Daripada aku dituduh salah, tak lepas saja nyalahin orang lain maksudnya. Ayo. Nah, itu ya namanya memfitnah lagi. Tidak bertanggung jawab. Tidak bertanggung jawab. Itu melebar kemana-mana kalau memfitnah. Tetap itu. Ya. Jadi tadi di dalam latihannya adalah berdana. Ya. Mencoba Sila. Untuk melepas apa yang kita punyai ya sebenarnya. Merasa kita punyai berarti kita nggak punya apa-apa ya ternyata ya. Terus kemudian menjaga sila ya, moralitas dan meditasi. Batu bawana itu sendiri. Itu meditasi itu gimana tekniknya? Kamandara? Tekniknya meditasi. Sebenarnya meditasi itu kalau untuk vipassana sendiri tidak cukup untuk dilakukan 1 hari, 2 hari, 3 kali. Bahkan kalau di zaman Sang Buddha itu ya setiap hari. Oh, setiap hari. Sang Buddha sendiri melakukan setiap hari. Itu untuk melakukan meditasi. Contohnya 6 tahun itu juga belum mendapat kebahagiaan. Nah, kenapa Sang Buddha itu 6 tahun ya? 6 tahun dengan cara ini, cara itu, tapi tetap belum mendapat pencerahan itu ya karena itu. Karena cara yang salah kan. Nah, caranya yang benar yang bagaimana ini? Yang benar itu ya bagaimana ketika itu kan Sang Buddha disadarkan terhadap penari ronggeng kalau dalam sejarah agama Buddha itu. Nah, itu apabila senar gitar ditarik terlalu keras maka akan putus, dan apabila dikendorkan maka suaranya akan tidak terlalu bagus. Nah, cara yang baik ya dengan tengah-tengah, jalan tengah. Nah, itu. Dan
Jalan tengah itu pada zaman Sang Buddha itu kan terlalu ekstrim, sampai menyiksa diri selama 6 tahun, kurus kering. Nah itu mulai mengurangi makanan yang dikonsumsi, hingga itu kalau tidak salah itu sampai memakan 1 butir nasi juga pernah. Nah itu saat itu memutuskan bahwa dengan mendengar penari ronggeng itu sadar. Pada saat itu masih Pangeran Siddhartha, masih Bodhisatwa, calon Buddha itu sendiri. Sadar bahwa apabila saya lakukan penyiksaan diri ini maka saya tidak akan dapat apa-apa. Nah tentunya kita itu ada 5 teman, 6 tambah 1 Sang Buddha 6. Nah itu meninggalkan pertapaan yang keras itu dan mencari misalnya mengambil jalan tengah. Apabila ada orang berdana ya diterima. Nah itu cerita singkat. Nah setelah itu Sang Buddha mulai bertekad, apabila pada meditasi kali ini saya akan mencapai, ketika itu kan menerima dana makanan dari seorang ibu. Nah itu setelah menyantap makanan atau memakan makanan itu, Setelah lama hanya memakan 1 butir nasi itu ya, itu kemudian mendapat dana makanan. setelah memakan makanan yang terbuat dari, namanya itu bubur sujata. Nah, itu luar biasa, bubur itu dari susu sapi yang luar biasa, yang memang dirawat dengan benar-benar, yang dipersembahkan untuk Pertapa Gautama. Nah setelah itu setelah makan mangkoknya dihanyutkan ke sungai. Apabila mangkok ini melawan arus, berarti saya pada meditasi kali ini akan mencapai penarian. Itu dalam hati tadi. Dan apabila melawan arus ya berarti saya belum akan menjadi Buddha. Kalau dia ngikutin arus maksudnya. Kalau melawan arus? Ya, menjadi Buddha, mencapai pencerahan, mendapat jalan. Sakti berarti ya. Terus ternyata? Nah itu ya ternyata ya melawan arus. Ternyata melawan arus berarti. Nah, jadi Sang Buddha ketika itu bertekad sebelum mencapai penerangan sempurna saya akan tidak bangun dari tempat ini. Nah itu setelah itu ya mencapai. Jadi mencapainya itu bukan karena bisikan-bisikan atau apa Bukan. gitu ya? Mencapainya ya dengan meditasi itu sendiri. Mencapainya dengan meditasi itu. Nah kita bisa lihat ya sampai sekarang bisa kita nikmati damai itu sendiri yang dicapai oleh Sang Buddha, yang didapatkan oleh Sang Buddha. Nah itulah ya, karena meninggalkan keluarga, istana untuk mencari obatnya itu ya usia sakit, tua, kematian. Nah itu ya, untuk mencari obat itu. Samanera, misalnya nih pemirsa ini lagi ada yang greges kepengen punya mobil misalnya saat ini. Iya. Pengen banget punya mobilnya, kepengen baru nih. Apa yang harus dilakukan? Bekerja keras apa meditasi dulu? Jangan dijawab dulu ya Samanera ya. Baik pemirsa Dharma TV, tentunya Anda ingin tahu jawabannya karena ini ada dunia nyata semuanya, tetapi apa langkah yang harus kita lakukan di dalam mencapai kebahagiaan? Karena ada salah seorang pemirsa yang bahagia sekali kalau dia dapat mobil yang itu gitu ya. Nah ini gimana cara langkahnya? Baik, jangan kemana-mana, kita akan bahas setelah yang satu ini. Baik, pemirsa Dharma TV, tentunya masih bersama saya Satna Dewi dan sama-sama Nera Indah Silo. Dan tentunya bahasan kita adalah bahagia karena melepas. Nah ini ada satu kasus nih sama Nera. Ada seorang pemirsa yang bahagianya tuh kalau dia punya mobil baru nih ceritanya nih. Ya, itu kebahagiaannya dia, udah deh. Pokoknya aku bahagia sekali kalau aku dapetin benda itu, seperti itu. Nah, bagaimana menurut sama Nera? Apakah langkah-langkah apa yang harus dilakukan untuk mencapai kebahagiaan ini? Karena di sini kan bahagianya melepas nih, padahal dia bahagianya ingin mendapat ini. Gimana? Sebenarnya kalau kita mengerti bahagia itu sederhana. Ketika kita mau menerima sesuai dengan takaran kita. Misalnya seorang yang bekerja tapi tidak mencukupi untuk mempunyai mobil, untuk membeli mobil itu sendiri. Nah kenapa? Padahal ingin sekali mendapatkan mobil itu sendiri. Itu bahkan kalau bahagianya ingin mempunyai mobil, karena ini kotoran batin sebenarnya kalau kita mengetahui. Kotoran iya, batin? Karena terlalu, misalnya kok ingin punya mobil tapi kok pendapatannya kurang.
Nah itu namanya keserakahan. Jadi ya kalau kita ingin memang kalau untuk beli mobil tapi nggak mampu untuk dana kita untuk membeli mobil ya harus usaha sendiri. Tapi ya setidaknya sebagai seseorang atau manusia itu sendiri ya harus bersyukur dengan apa yang dimiliki. Karena ketika harapan tidak sesuai dengan kenyataan, disitulah timbullah duka. Tapi kalau misalnya berharap saja boleh, Pak? Berharap boleh, tapi jangan cuma berharap. Kalau memang tekadnya ingin mempunyai mobil ya harus bekerja keras dengan cara yang benar. Catatannya dengan cara yang benar. Nah itu diperlukan dengan cara yang benar. Dengan cara yang benar ya. Jadi menerima sesuai takaran. Tadi Iya. kalau katanya orang Jawa sama dia ya. Sama dia. Sama dia ya. Jadi tidak mengada-ngada. Jadi kebahagiaan itu juga diantaranya adalah kita tidak mengada-ngada ya. Secukupnya. Sesuai kemampuan kita. Sesuai dengan kemampuan kita. Jadi kalau misalnya tadi kepengen mobil ya sekarang sepeda motor aja. Sepeda motor kalau dulu. belum mampu gitu ya. Ya, karena timbul penderitaan karena itu. Sudah punya sepeda ontel misalnya, masih ingin motor lagi. Banyak kan kasusnya seperti Iya, banyak. Nah, itu karena keserakahan itu sendiri. Tahu? Ya, keserakahan. Faktornya memang keserakahan, tapi banyak faktor sebenarnya. Nah ini omongan ini kan enak aja diomongin, Ya. tapi bagi orang yang mengalaminya sendiri itu loh sama Nera, bagaimana dia bisa melihat dengan jernih permasalahannya itu? Sebenarnya kalau kita mengerti ya harus konsultasi. Konsultasi kepada siapa? Para Bante, kalau misalnya untuk agama Buddha. Nah itu. Ini jauh nih dari Bantenya jauh, dari itu jauh. Bagaimana? Mengadakan apa? Perenungan? Iya, bisa perenungan juga bisa. Bahwa dengan kita merenung ya bisa juga. Kok nggak mampu beli sepeda mobil kayak tadi, kita harus merenungkan. Bagaimana cara mendapat kebahagiaan dalam agama Buddha? Kalau kebahagiaan dalam agama Buddha, tentunya sebagai agama Buddha seperti saya pribadi, saya misalnya bahagia. Kalau dalam agama Buddha memang ada dua tujuan. Memang tujuan yang diutamakan itu satu, yaitu mencapai nibbana. Nah itu dalam agama Buddha itu. Tapi kalau dalam keduniawian ya paling tidak pada kehidupan yang akan datang kita bisa bahagia. Kalau tidak ya memang pada kehidupan sekarang kita harus berusaha untuk bahagia. Nah untuk itu sendiri dalam agama Buddha, Sang Buddha pernah menjelaskan dalam Anguttara Nikaya, ketika kita ingin bahagia tentunya kita harus mulai dari dalam salah satu sutta Anguttara Nikaya dijelaskan kita mampu berpikir secara positif atau mempunyai pikiran yang baik, tutur kata yang baik, ucapan atau perilaku yang baik. Nah itu pada keseharian kita ingin bahagia ya salah satunya ya ketika kita di situ jelaskan ketika kita ingin bahagia pada kesempatan pagi hari atau pada pagi hari kita harus mempunyai pikiran yang baik, ucapan yang baik, terus tingkah laku yang baik atau perilaku itu sendiri. Begitupun di situ dijelaskan ada 3 fase, pagi hari, siang hari dan malam hari. Bangun tidur itu kita sudah harus bahagia ya, harus diupayakan gitu ya. Ya karena mulai dari bangun tidur ya kita harus bahagia. Bangun tidur pikirannya kemana-mana, waduh turun baru. Nah itu ya salah satunya kita bisa duduk. Kalau dalam agama Buddha itu bisa duduk merenung. Misalnya kalau dalam agama Buddha meditasi sebentar untuk merenungkan hal-hal apa yang harus saya lakukan pada hari ini. Ya, hari ini itu saja perlu. lah ya. Nah sebelum tidur juga kita harus merenungkan apa yang harus saya perbaiki untuk keesok harinya. Itu perlu. Kita merenung, meditasi itu perlu pada bangun tidur dan saat mau tidur. Itu gunanya untuk perbaikan tingkah laku kita, ucapan maupun pikiran untuk di esok hari. Nah, itu perlu. Jadi pentingnya adalah merenung atau menyediakan waktu di dalam keheningan cipta Ya, ya. merenung kegiatan apa yang sudah melah. Itu adalah setiap hari ya, mulai dari bangun pagi. Ya, kalau memang bisa ya itu caranya. Kalau memang mau ya itu caranya. Merenung dan mempunyai kesadaran. Ini adalah cara untuk mendapat kebahagiaan. Ya, itu salah satu. Karena dengan kita merenung ketika kita memang dalam keseharian kita banyak sekali tingkah laku
atau perbuatan kita, entah itu baik maupun buruk. Tapi secara ketika itu kita tidak menyadari. Terkadang kita tidak menyadari. Iya. Nah, itu perlu perlindungan. Nah, dengan itu diharapkan ya untuk kedepannya kita bisa baik melalui pikiran, ucapan maupun tingkah laku. Nah, itu secara tidak otomatis mendapatkan kebahagiaan. Jadi batin itu dibangun ya, Iya. Dibangun setiap hari. Konstruksinya ya dibangun secara benar ya. Jadi dia tumbuhnya itu benar. Iya. Jadi ada perbaikan dan sadar terus perbaikan. Kalau memang ketika kita satu hari ini banyak melakukan perbuatan yang kurang baik ya, setidaknya kita bisa mengurangi, tidak menghilangkan tapi mengurangi sedikit demi sedikit. Nah, itu perlu. Dan untuk menumbuhkan perbuatan yang baik itu perlu. Ya. Terus di dalam kehidupan mungkin Samanera ini tidak mengalami yang namanya menjadi perumah tangga nih, belum? Iya, belum. Belum mengalami. Belum mengalami ya. Jadi mungkin belum tahu ceritanya bagaimana crowdednya gitu, kisruhnya di dalam kehidupan. Pagi harus ngurusin anak seperti itu ya, harus masak, harus dengan segala macam. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain itu kan timbul kemauan yang lain seperti itu. Bagaimana kita bisa menghadapi hal seperti itu? Kalau dalam berumah tangga ya sebenarnya kalau dalam berumah tangga itu ya apa yang harus kita kikis agak kurang itu ya ego dari kita. Jadi jangan terlalu menuntut orang lain begini begitu, suami begini begitu, atau anak juga begini begitu. Harus menerima. Jangan terlalu menuntut. Waduh, ini jawabannya. Jangan terlalu menuntut kebersihan di dalam rumah. Ayo, soalnya berantakan semua. Ya kalau memang kita misalnya menyuruh anak ya untuk membersihkan. Kalau memang tidak mau ya kita harus sadar bahwa memang setiap individu itu mempunyai karakter masing-masing. Ya setidaknya sebagai orang tua ya harus membimbing terus. Nah, itu perlu. Tapi kalau untuk menuntut kebersihan terus misalnya menyuruh anak kita menyuruh anak tapi tidak mau mengikuti untuk membersihkan. Nah, itu ya harus orang tuanya harus memberikan contoh, tidak harus menuntut. Itu caranya Iya. supaya bahagia ya. Soalnya kalau enggak kita bakalan konflik terus terus di situ. Hari ke hari terjadi. Ya. Kemudian Samanera, kebahagiaan seperti apa yang menjadi tujuan dari manusia pada umumnya? Manusia pada umumnya Ya kalau untuk melihat manusia pada umumnya tentunya ingin bahagia. Tapi mempunyai bahagianya lain-lain ya? Lain-lain ya. Mempunyai ada yang misalnya bahagia karena ingin mempunyai mobil seperti tadi, rumah yang bagus. Rumahnya masih ngontrak nih, masih ngontrak. Ya kan? Terus pengen punya anak. Itu banyak juga ke kasus-kasus yang merasa tidak bahagia karena tidak dikaruniai anak. Nah, itu karena sebenarnya kalau untuk kebahagiaan itu kalau dalam agama Buddha kebahagiaan sementara. Kebahagiaan di dunia ini kebahagiaan sementara. Bahkan punya anak juga kebahagiaan semu sebenarnya. Karena apa? Kita melihat ketika kita mempunyai anak, misalnya orang lain bukan kita. Kalau saya sama Nero, ketika orang lain ingin mempunyai anak, tapi lama setelah berumah tangga tidak mempunyai anak. Nah, setelah itu ya karena keinginan mencoba terus diupayakan. Nah, itu juga gitu ya. Itu mempunyai anak. Bahkan kalau kita menyadari pada waktunya kita juga akan ditinggal. Bahkan kita kalau tidak meninggalkan anak itu, kita akan ditinggal oleh anak itu. Nah, itu. Belum sadar orang punya anaknya aja belum gimana menyadari loh. Makanya itu sebenarnya ya dinamakan duka ya itu dalam kehidupan sehari-hari. Jadi memang hidup ini duka ya? Iya, memang hidup ini duka. Hidup ini adalah duka, dan bagaimana agar menjadi bahagia itu tadi? Dengan jangan dijawab dulu. Baik pemirsa Dhamma TV, ternyata hidup ini adalah duka karena itu tadi kita mau punya anak, setelah punya anak nanti ada suatu waktu kita akan ditinggalkan juga lah anak kita atau kita meninggalkan anak kita. Ternyata hidup ini adalah duka, tapi ada cara untuk bahagia menurut terminologi Buddha. Kita akan bahas setelah satu ini. Jangan kemana-mana. Baik pemirsa Dhamma TV, masih bersama saya Satna Dewi dan Samanera Indah Silo dalam Manage Your Mind dan
tema kita adalah bahagia karena melepas ya. Baik, tadi sama Nera, kita tadi bahas ternyata hidup ini adalah duka. Kebahagiaan menurut orang awam ternyata macam-macam ukurannya. Hari ini mungkin ada yang bahagia karena dia akan bahagia karena kalau dia mendapatkan satu mobil dengan merek tertentu misalnya. Kemudian ada juga yang dia bahagia kalau bisa mendapatkan anak karena mungkin sudah berjuang bertahun-tahun. Ada pemirsa yang saat ini belum mendapatkan anak dan berjuang mengupayakan sudah bertahun-tahun. Nah, ini bagaimana menurut Samanera dari sudut pandang terminologi Buddhis? Ya, kalau itu memang pernak-pernik dari kehidupan berumah tangga. Tapi ya memang kalau kami para Samanera, para Bhante itu ya tujuannya untuk apa? Untuk memberi. Dari pernak-pernik ya? Sebenarnya masih, tapi kalau dalam takarannya itu berbeda. Ini minimalis berarti, meminimalisir ya. Tetap ada. Dari setiap manusia tetap ada. Masalahnya tetap ada. Ya. Tapi kan takarannya itu memang berbeda. Kalau dalam berumah tangga misalnya ingin mendapatkan anak ya itu tadi mengurus keluarga, harus bekerja lebih ini. Tapi kalau dalam kami kehidupan Bapak Cita ya yang diutamakan memang belajar dhamma dan memberi arahan terhadap umat Buddha itu sendiri. Nah itu jadi kalau kami para Samanera atas Silani terus biku atau Bhante itu sendiri ya misalnya kalau ada konsultasi umat itu ya perlu kita luruskan kalau memang gitu ya, tidak memahami tentang dhamma tadi ya. Jadi untuk membabarkan dhamma sebenarnya. Ya, Samanera, saya lihat bahwa ternyata kalau seorang pria atau lelaki memilih untuk tidak menikah atau menjadi seorang ibu atau memilih tidak menikah lah, kehidupannya menjadi lebih sederhana sih sebenarnya daripada kemudian ketika dia menikah. Ya. Belum urusan rumah tangga, punya anak, sakit, sekolah, urusan dunia tetek bengek hari-hari. Jadi memang menjadi sangat rumit, sangat ribet. Ya, apakah itu yang menyadarkan seseorang? Kalau saya pribadi, kenapa saya ingin menjadi Samanera? Tapi untuk ini ya? Belum, masih Samanera. Kalau untuk lanjut ke bikunya ya belum tahu karena hiduplah pada saat ini. Ya. Kalau saya mau tahu hiduplah pada saat ini. Karena kehidupan yang akan datang belum pasti dan yang sebelumnya itu menjadi pelajaran bagi saya. Nah, untuk saya motivasi menjadi Samanera ya karena apa itu tadi? Dari awal tadi saya jelaskan karena melihat kondisi di daerah saya itu kurang untuk pembinaan agama Buddha itu sendiri. Nah itu makanya kenapa menjadi Samanera. Tetapi apabila ditanya tentang bagaimana seorang pria melepas atau meninggalkan hidup berumah tangga atau ya tidak memilih untuk berumah tangga. Ya. Nah itu sebenarnya kita mengetahui bahwa dalam agama Buddha itu banyak kebahagiaan yang bisa kita dapat. Tentunya untuk menjadi Bapak Cita juga pada kehidupan dulu juga banyak. Kenapa banyak yang memilih menjadi Bapak Cita karena itu. Karena melihat begitu rumitnya berumah tangga itu. Iya. Nah, tapi itu. ini kan harus dibuka rahasia ini. Ya. Karena selama ini orang awam menganggapnya bahwa berumah tangga adalah sebuah tujuan loh. Dan disitulah ada kebahagiaan. Nah ini tadi ya. Kebahagiaan itu. Pokoknya kalau aku udah menikah nih dengan kekasihku, aku akan bahagia. Ternyata di tengah jalan terjadi perceraian. Itu juga. Nah, apa yang didapat, kebahagiaan yang bagaimana yang didapat ketika sendiri atau tidak menjadi seorang? Bagaimana kebahagiaan? Sebenarnya hidup itu adalah pilihan tergantung dari individu masing-masing. Nah, ketika kita berumah tangga, memang kita bahagia. Tapi di sela-sela kebahagiaan itu tetap ada penderitaan yang muncul. Nah, untuk Bapak Cita sendiri ya seperti kami. Nah, itu kebahagiaan ketika kita terbebas dari nafsu, keinginan. Tapi apa tidak hampa itu hidup seperti itu Samanera? Loh, kalau kita mempelajari lebih dalam tentang agama Buddha, tentunya untuk pencapaian tingkat kesucian itu lebih menggiurkan daripada kehidupan berumah tangga. Oh. Ya. Seperti Sotapanna, Sakadami dan mencapai arahat hingga mencapai nibbana. Kalau arahat itu sudah nibbana. Merdeka. Ya bukan merdeka tapi sudah tidak ada itu meninggalkan badan jasmani dan batin sudah tidak ada. Jadi manusia itu terdiri nama dan rupa. Itu
itu sudah tidak ada nama dan rupa. Sebenarnya kalau kita melihat ya, kalau dalam Babacita kenapa banyak yang memilih menjadi Babacita? Ya tidak banyak, kalau dalam agama Buddha pun sedikit lah. Tapi itu kenapa banyak biku yang tidak mampu lepas itu karena itu. Karena mempunyai beban masing-masing. Nah itu. Jarang yang mencapai puncak tertinggi. Kalau untuk saat ini jarang. Tapi berusaha terus-menerus. Karena apa? Karena perbuatan kita pada saat ini itu mendukung pada kehidupan yang akan datang. Misalnya kita kalau memang bertekad pada kehidupan saat ini, semoga saja untuk kehidupan yang akan datang bisa mencapai kebahagiaan tertinggi, yaitu nibbana itu sendiri. Nibbana itu ibaratnya kita terlepas dari nafsu, dari kekotoran batin, misalnya tentang apa, keterkaitan terhadap seorang misalnya wanita. Nah itu kita tidak terkait lagi, itu kekotoran batin salah satunya. Terus kebodohan, karena kebodohan itu kekotoran batin. Jadi kekotoran batin sudah lenyap. Kebodohan itu juga akibat dari kurangnya pengalaman sih. Iya. Bisa terjadi itu gitu kan. Berarti kan harus banyak mengalami. Banyak. Jadi ya kalau ya sudahlah, setahun gitu kan. Sama ya, jadi kalau dalam agama Buddha ya memang teori itu perlu untuk mengantar kita untuk praktek yang benar itu bagaimana. Itu perlu kita pelajari untuk teori. Nah itu. Ya itu tadi, kalau untuk Babacita kenapa kok tidak memilih menikah? Sebenarnya ya memang kalau menikah kita itu bahagia. Tapi kita bisa lihat sendiri bahwa dalam pernikahan itu pun banyak yang kurang bahagia kalau saya melihat sendiri. Begitupun pada kehidupan saat tidak memilih menikah ya banyak juga yang kurang bahagia. Tapi kan takarannya berbeda gitu. Ya, jadi berarti bahagianya melepas itu tadi dong. Iya, melepas. Yang dimaksud dengan melepas bagaimana ini? Dalam agama Buddha. Ya. Ya dalam agama Buddha ya seperti saya contohkan tadi, berdana. Itu salah satunya melepas. Mau menjadi berumah tangga ataupun tidak berumah tangga itu adalah salah satu Ya. Berdana itu bisa dilakukan cara, pada berumah tangga, juga pada Babacita. Babacita sebenarnya kalau kita mengetahui ini juga namanya berdana, dhammadana. Ya, dalam agama Buddha itu dhammadana itu kualitas yang paling tinggi, dhamma yang paling tinggi. Baik, ini mungkin bisa menjadi satu kesimpulan sama Iya. Nera di 3 menit terakhir. Bagaimana sih sebenarnya bahagia ketika melepas, kebahagiaan dalam melepas di dalam agama Buddha? Monggo, silakan. Kalau saya pribadi, menurut pengalaman saya, ketika saya melepas, misalnya saya memberi, itu sebagai latihan bagi saya. Jadi ketika saya memberi terhadap orang lain, nah itu secara otomatis itu ketika saya memberi, nah itu saya melepas. Nah itu sebagai latihan bagaimana ketika kita ditinggalkan terhadap orang tua, orang kita sayangi, terus pokoknya sahabat kita, itu kita bisa rela untuk melepas hal itu. Nah itu. Jadi ya kebahagiaan karena melepas kita akan mendapat kebahagiaan. Kita tidak terlalu melekat terhadap keluarga. Misalnya kalau terhadap keluarga kan kebanyakan sekarang banyak yang melekat terhadap keluarga. Nah itu perlunya kita melepas agar kita mendapatkan kebahagiaan itu sendiri. Nah itu. Betul itu. Ya. Jadi kebahagiaan itu adalah dengan tidak melekati segala sesuatu karena sifatnya adalah Anicca. Anicca. Tidak kekal. Sifatnya seperti itu ya. Bisa ada Mativi, tentunya kita ketahui bahwa kehidupan ini penuh dengan duka. Karena apa? Karena kita melekati segala sesuatu. Karena kebodohan kita di dalam melekati sesuatu yang terkena hukum perubahan. Ini loh yang harus kita ketahui. Jadi bagaimana sih kita bisa bahagia di dunia yang terkena hukum perubahan ini, di dunia yang tidak abadi? Bagaimana kita bisa tetap bahagia? Yaitu dengan belajar untuk melepas. Mungkin di antara pemirsa banyak yang beberapa waktu ini sering merasa kehilangan barang, kehilangan ini, kehilangan itu. Nah itu sebenarnya sedang berlatih juga untuk melepas, begitu ya? Iya. Latihan sampai akhirnya dablek wes bah kono hilang gitu ya. Ada loh perasaan seperti itu. Nah
di saat zona itu tadi kita ngerasa plong gitu, karena kita sudah nggak melekati sesuatu itu tadi, tidak melekati barang, tidak melekati seseorang. Mungkin sengatnya ketidakbahagiaan itu ketika kita melepas, atau mungkin patah hati itu masih terasa sakit. Tapi nanti dengan berjalannya waktu mungkin akhirnya karena merenung kita akan tahu bagaimana bisa mencapai kebahagiaan kita lagi. Baik, pemirsa Dharma TV, tentunya pembicaraan kita berakhir sudah karena waktu, dan kata kunci kita adalah mind it's not everything but everything is from mind, so manage your mind. Baik, saya Satna Dewi beserta kru Dharma TV banyak mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada salah kata pada kesempatan kali ini. Dan kata akhir saya adalah Sabe Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.